ya belia nih ya, di umur-umur 19, 20 tahun, 21 tahun, 22 tahun gitu. Kamu tuh pikir bahwa saya kalau ada yang sayangin saya, laki-laki gitu kan, sayang sama saya, cinta sama saya, mau berbuat, maksudnya mau menikahi saya gitu. Apalagi kalau dia udah kerja, dia udah mapan gitu, kayaknya enak dah. Kamu pun kemudian berjumpa dengan laki-laki yang hatimu terpaut dengannya, dia pun terpaut denganmu. Kalian mulai dari yang asalnya ketemuan, lama-lama pegangan tangan, lama-lama cari semak-semak. Ya Allah, ya Allah, cari kebun raya sini nih ya. Ya Allah, kamu nggak tahu setan tuh dek ngelabuinnya luar biasa. Kamu merasanya kayak lagi bahagia gitu hati kamu. 1 jam tak bertemu serasa setahun lamanya. Kamu ketika berjumpa dengan dia rasanya berbunga-bunga gitu. Apalagi dia bilang bahwa dia nggak pernah secinta itu sama seorang perempuan. Dan kamu pun juga merasa begitu. Aku nggak sanggup hidup tanpa kamu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, adik-adik nih dengerin saya. Maka kemudian setan pun mengelabui kalian berdua sampai haram zina pun kalian kerjakan. Sekali, 2 kali. Sampai kemudian satu hari kamu merasakan ada sesuatu yang hidup di dalam perutmu itu. Dek, bahagia macam apa yang kamu mau cari dengan jalan perbuatan dosa? Itu hanya akan membuatmu sudah berada di neraka sebelum neraka nantinya jika kamu tidak bertaubat darinya. Pun pula kalau sampai kehamilan terjadi padamu, adakah kamu mau? Belum aja anakmu akan lahir dalam keadaan tidak halal. Dan kamu mau tahu, anak yang gak halal itu deh, walaupun kamu menikah dengan laki-laki yang menghamilimu, itu dia sama bapaknya tidak terhubung. Bapaknya tersebut tidak sah untuk menjadi wali nikahnya. Bapaknya itu dia tidak saling memberi warisan ketika meninggal dunia, gak ada hak waris. Adikku sayang, pikirkan jauh-jauh. Belum lagi yang kamu kira bahagia itu tidak bahagia. Yang ada adalah kegelisahan demi kegelisahan. Dek, orang hamil itu halal aja berat, gimana haram coba? Orang melahirkan itu dengan setengah nyawa, melahirkan yang halal diridhoi aja berat, separuh nyawa, perjuangan seorang ibu. Mau kamu melahirkan seorang anak yang bahkan ianya terhukum sebagai anak yang tidak halal? Meskipun semua anak suci, yang najis, yang haram adalah perbuatan orang tuanya. Pikirkan panjang-panjang dek, beberapa menit itu bisa berbahaya padamu. 9 bulan untuk kemudian seumur hidup anak tersebut, bahkan seumur hidupmu, bahkan bisa jadi bukan hanya seumur hidupmu di dunia, akan tetapi seumur hidupmu di akhirat.
Kamu bisa kehilangan tiket keselamatan, kamu bisa kehilangan tiket surga, kamu bisa kehilangan tiket kebersamaan dengan Nabi Muhammad hanya karena beberapa menit dosa zina yang kamu lakukan. Adik-adikku sayang, berpikirlah panjang, berpikirlah panjang. Bukan di sana letak bahagiamu. Itu hanyalah jalan kesengsaraan dan penderitaanmu dunia sebelum kelak di akhirat nanti. Tidak ada jalan bahagia selain dengan taat kepada perintah Allah. Jalan dosa hanya mendekatkanmu kepada petaka demi petaka. Jalan dosa hanya akan mendekatkanmu kepada derita demi derita. Jangan percaya, jangan percaya sama bisik rayu setan. Jangan percaya sama apa yang disampaikan oleh orang-orang di luaran sana tentang manisnya cinta semalam, tentang indahnya kekasih gelapku. Percaya aja sama saya, sebab saya menyampaikan sesuatu yang datang dari Allah. Saya menyampaikan sesuatu yang telah disampaikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saya dapati dari guru-guru orang-orang mulia yang telah menunjukkan kepada kita jalan cara hidup bahagia. Bahagiamu ada pada taat pada Allah Subhanahu wa taala. Saya ceritakan tentang bahagia, adik-adik saudaraku sekalian. Kalau kamu bertanya, Ustazah, kapan Ustazah merasa paling bahagia? Saya bahagia, tapi kapan Ustazah paling bahagia? Saya sampaikan padamu. Kebahagiaan paling bahagia dalam hidup saya adalah ketika saya berlari-lari menginjak karpet yang sangat empuk. Saya berlari-lari menuju makamnya. Ketika pintu itu dibuka, haru puncah dalam dada saya. Ketika sambil berlari-lari hati saya berdegup kencang. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Mustafa, Assalamualaikum ya Mujtabah, Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Ketika pintunya dibuka dan mata saya berhadapan dengan makamnya, yang saya tahu meski secara jasad beliau sudah tak lagi ada di atas muka bumi sejak 1400 tahun yang silam, akan tetapi beliau senantiasa bersama dalam hati saya. Saat tiap hari saya menceritakan tentang kehidupannya, saat tiap hari saya menceritakan tentang kalam-kalam hadis-hadisnya, tentang setiap hari saya akan berdiri bersama dengan, nyaris setiap hari saya akan berdiri bersama dengan puluhan, ratusan, ribuan muslimah, dan kita akan sama-sama bersama berkata, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika.
bahagia itu, bahagia sebahagia-bahagianya. Saya berani berkata bahwa itu adalah saat-saat paling membahagiakan dalam hidup saya. Saudaraku sekalian, untuk saya bisa berharap kebahagiaan ini pula lah yang semoga berlipat-lipat saya rasakan ketika datang di padang mahsyar, jika Allah bukakan pintu untuk saya kembali bisa berlari menjumpainya. Itu bahagia. Jangan percaya bahagia yang selain daripada jalan cinta, jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jangan percaya sama bahagia jika membuatmu harus mengerjakan dosa. Tidak ada bahagia dalam jalan dosa. Bahagia ada pada jalan taat, dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.